Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu. Kali ini kita akan mengangkat satu topik yang baru, nilai waktu. Mengapa ini menjadi penting? Ini penting karena pergumulan di dalam sepanjang periode zaman yang sudah bergerak. Kita bergerak tanpa kita sadari di dalam 3 kerangka pikir yang sangat besar. Apa yang disebut menjadi sebuah kerangka pikir dari pramodern, masuk ke modern, lalu kita sudah menghadapi era yang disebut postmodernisme. Nah, seluruh era itu seringkali jangankan bentuknya kayak apa, itu nama pun seringkali kita rancu. Apalagi kalau kemudian kemampuan menganalisa, membedakan pola pikir dari pramodern ke modern dan postmodernisme. Oleh karena itu, saudara, nanti bagian-bagian ini akan menjadi pemikiran tersendiri untuk menjelajah pemikiran itu. Tetapi sekarang kita akan melihat dulu dalam pemahaman yang penting tentang waktu yang kita jalani, supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap sempit tentang nilai-nilai waktu itu sendiri. Pengkhotbah pasal 12 mengatakan seperti ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusak di atas sumur. Dan debu kembali menjadi seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, saya tidak akan membicarakan khususnya ayat 1 menjadi tema besar yang seringkali diangkat, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Tetapi saya mau mengajak bagaimana pengkhotbah waktu mengatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu, kemudian dia menggambarkan ayat 2 dan seterusnya. Adanya sebuah proses kehidupan yang terjadi di dalam hidup manusia. Sebuah proses yang membawa manusia berjalan dari satu titik lahir kepada titik matinya, menjadi sejarah bagi hidupnya. Satu proses yang membawa dunia berputar, melahirkan generasi demi generasi, munculnya generasi baru, hilangnya generasi yang lama. Maka waktu dia mengatakan, bagaimana engkau sebelum tiba pada titik penyesalan? Karena apa? Karena waktu tidak bisa dihentikan. Dia sebuah proses yang berjalan, tidak bisa dikendalikan. Karena dia berjalan seperti apa yang dikehendakinya. Tetapi bagaimana kita mengisi dalam perjalanan itu? Nah, waktu ini seringkali disebut kronos dalam bahasa Yunani, yang berarti kemudian menjadi kronologik atau chronological atau kronologis bahasa Indonesia. Sehingga waktu-waktu yang kita jalani Senin, Selasa lalu ketemu Minggu, jam pagi, siang, sore lalu ketemu malam, terus menjadi perguliran, perputaran di dalam waktu yang bergerak. Nah, di dalam semua proses waktu yang bergerak itulah kita diajak, kita ditantang untuk hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Itu penting. Nah, oleh karena itu dikatakan sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, untuk mau menggambarkan bagaimana pandangan mata. Ini sebetulnya gambaran seseorang. Jadi matanya itu dikatakan mulai kabur begitu ya. Itu kan gejala orang tua. Ya, lalu dikatakan penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, ya. Tubuh sudah tidak lagi kuat. Perempuan-perempuan penggiling berhenti, mau menggambarkan gigi tak lagi mampu menjalankan fungsinya. Apa yang terjadi? Manusia mau digambarkan, hei, ingat penciptamu pada masa mudamu. Sebelum, kemudian ayat 2 dan seterusnya, menggambarkan seseorang dalam kondisi semakin melemah, kondisi fisiknya. Ketika mata itu sudah tak lagi tajam seperti matahari siang, tapi sudah mau terbenam begitu ya. Sudah tidak lagi terang begitu. Bulan-bulan jadi gelap, pandangan sudah rabun. Gigi sudah gemeretak, tubuh tak lagi pada posisi yang tepat karena membungkuk tak berdaya. Ya. Semua situasi sudah berubah. Nah, oleh karena itu, jikalau kesadaran akan waktu adalah sebuah sejarah yang bergerak,
maka tidak kita sadari, kita bisa menjadi korban daripada sebuah perjalanan waktu. Maka kita pertama perlu menyadari bahwa waktu bergerak. Saya pikir kalau ngomong begini semua orang langsung bilang, Bapak kira saya bodoh apa saya tidak tahu waktu bergerak? Saya tahu. Ini pagi sebentar lagi siang, ini siang sebentar lagi malam, ini malam sebentar lagi tengah malam. Saya tahu kok. Yes. Kalau waktu dari segi perjalanan jam, waktu dari perjalanan waktu memang kita tahu. Tetapi kesadaran akan waktu bergerak, apakah kita bergerak? Nah, ini jadi masalah. Sehingga di dalam pengetahuan waktu yang bergerak, kita tidak tahu kalau kita tidak bergerak. Akibatnya apa? Muncul penyesalan. Kenapa ya? Kemarin saya tidak kerjakan itu. Coba kalau kerjakan, sudah selesai. Begitu penyesalan datang, waktu 1 hari sudah lewat. Begitu penyesalan datang, investasi 1 hari sudah hilang. Begitu penyesalan datang, kerugian sudah tercatat. Sedih kan? Lah, kalau situ sadar, kenapa situ terjebak? Situ terjebak karena apa? Karena tidak sadar. Jadi, banyak sekali kita kehilangan kesadaran akan nilai waktu. Sehingga kita tidak menemukan hal yang tepat di dalam perjalanan waktu. Padahal waktu harusnya kita sadari dengan utuh di dalam kehidupan kita. Sadar akan waktu, itu penting. Ini menjadi prinsip pertama untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan. Karena waktu adalah sebuah proses yang bergerak. Waktu adalah sebuah proses yang berjalan. Tetapi yang kedua yang perlu kita pikirkan, waktu berproses, waktu bergerak itu dia bergerak apa? Dia bergerak satu arah. Artinya apa? Waktu bergerak satu arah yaitu maju saja, tidak ada waktu mundur. Nah, oleh karena itu di dalam waktu yang bergerak satu arah ini maju terus, nggak mundur, maka kalau engkau tertinggal, engkau mesti mengejar dan terlalu sulit untuk mengejarnya. Karena memang tidak mungkin. Ya. Kalau misalnya kerjaan hari Senin Anda gagal, lalu Selasa mesti kerjakan hari Selasa. Kerjaan hari Senin lolos kan. Maka itu akan terus bergerak, ada penghutangan satu. Mau dikejar-kejar kapan pun tidak bisa. Nah, kecuali kemudian kamu bilang, oh bisa, saya akan lembur besok. Lalu kamu tidak kerja besok. Apa kerja lembur? Gara-gara kamu kerja lembur, kamu kurang tidur. Kurang tidur, besoknya kamu tidur kan. Maka kerjaan yang berikutnya lagi, tertunda lagi. Jadi yang kemarin beres, tapi yang depan tertunda. Selalu ada begitu. Nah, untuk menggapai keseimbangan dari segi kuantiti kerjaan itu sendiri, ya, kita harus mengorbankan waktu tidur kita. Maka ritme hidup kita berubah. Ketegangan menjadi luar biasa. Ketegangan itu menimpa kita, lalu hidup ini rasanya beban berat sekali. Nah, itu berbahaya, saudara. Itu sebab karena itu, oleh itulah kita perlu bermawas diri di tengah-tengah kehidupan kita supaya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tetapi sebaliknya kita mampu bermain, kita mampu dengan tenang melakoni seluruh kehidupan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah, ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi saudara, sadar akan waktu menjadi penting. Dan pengetahuan bahwa waktu bergerak satu arah itu pun penting. Jadi sadar akan waktu itu poin pertama. Satu arah dalam perjalanan waktu itu poin kedua. Maka poin yang ketiga perlu kita pikirkan. Bahwa kita memerlukan sesuatu kesadaran atau kemampuan mengisi waktu. Ya. Nah, jadi kemampuan mengisi waktu ini adalah bagaimana kemudian saudara di tengah-tengah kehidupan saudara mengisi waktu secara bertanggung jawab. Mengisi waktu maksudnya seperti apa? Mengisi waktu itu bagaimana saudara menggunakan waktu ketika engkau muda. Sehingga waktu engkau muda gunakan baik-baik, engkau tidak menyesal di hari tua. Ya. Karena ingat, waktu berjalan satu arah maju dan tidak bisa berhenti, apalagi mundur. Jadi, mengisi waktu itu engkau akan menciptakan sejarah. Kalau kau tidak mampu mengisi waktu, kau tidak bisa menciptakan sejarah. Kalau kau tidak bisa menciptakan sejarah, hidupmu nothing. Tidak ada yang dikenang dari engkau ketika engkau mati. Kecuali, aduh kawan ini, waktu hidup malas banget. Aduh kawan ini, waktu hidup gak buat apa-apa. Waduh kawan ini, waktu hidup, aduh, mendingan gak hidup dari dia. Nah loh, kan kalau sudah begitu berarti hidup kita nothing. Maka hidup yang nothing itu bukan hidup. Hidup itu mestinya something. Dimana kita memberikan kontribusi kepada kehidupan dunia ini. Jadi kita harus mampu mengisi waktu dengan menciptakan sejarah. Ada sebuah catatan sejarah di mana engkau mengukir sebuah prestasi. Mampu mengalahkan orang-orang yang pada waktu itu dijagokan dan kau bukan apa-apa. Kau bisa lolos. Entah itu lomba di sekolah. Entah itu mungkin lagi mengerjakan satu PR. Atau apapun namanya lah. Tetapi menjadi sebuah sejarah penting dalam hidupmu. Kan harus ada.
Kenikmatan hari tua adalah kalau kita mempunyai banyak catatan sejarah di hari muda. Sehingga hari tua kita menjadi hari yang menyenangkan. Mengingat apa yang sudah kita lewati, lalu menyongsong apa yang akan kita datangi. Sehingga hidup kita penuh dengan kesukaan. Ini penting. Ini limpah berkat. Itulah hidup yang seharusnya. Itulah hidup yang semestinya. Nah, itulah hidup yang harusnya kita jalani dalam kehidupan ini, saudara. Sehingga kita tidak salah bergerak, tidak salah bertindak, tidak salah. Dan akhirnya masuk dalam perangkap yang mematikan. Tetapi oleh kasih dan kuasa Tuhan itu kita bergerak dinamis di dalam kehidupan, menciptakan berbagai kreasi dan kemungkinan untuk menggapai keberhasilan demi keberhasilan yang menyenangkan. Wow, hidup luar biasa. Itulah hidup di mana kita bisa mengisi waktu. Maka orang-orang tua yang sudah tua bisa isi waktu baik-baik. Wah, itu luar biasa. Banyak opa jadi sahabat cucu karena punya banyak cerita tentang kisahnya waktu muda. Itu opa paling dibanggakan oleh cucunya. Ia punya 1001 kisah. Perjuangannya. Ia punya 1001 kisah. Kejujurannya. Ia punya 1001 kisah. Ketegarannya. Ia punya 1001 kisah tentang game-game yang pernah dimainkannya. Hidup yang dilewatinya. Wow. Ia punya satu kisah tentang lalu lintas kehidupan yang sangat menggairahkan. Bukankah harusnya itu menjadi mimpi kita, saudaraku? Bukankah itu seharusnya menjadi harap kita di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita berpacu di dalam waktu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita? Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya. Nah, oleh karena itulah setiap orang percaya harusnya mampu untuk sungguh-sungguh dalam hidupnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya, sehingga di dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan. Dan banyak kemenangan bisa kita gapai di dalam kehidupan. Ya. Jadi mengisi waktu itu menjadi sangat penting. Ingat, waktu adalah sejarah. Sehingga kalau saudara tidak menciptakan sejarah di dalam waktu yang saudara jalani, saudara akan kecewa di hari tua, tapi tak bisa kembali untuk memperbaiki. Karena itu sekarang, ketika engkau masih muda. Karena itu sekarang, ketika masih memungkinkan, ciptakanlah sejarah dalam kehidupan. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ciptakanlah sejarah dalam kehidupan, supaya engkau bisa menggapai berbagai kemenangan dan kenikmatan. Ciptakanlah sejarah di dalam kehidupan, sehingga engkau tahu betapa menyenangkan hidup ini. Dan ada harga diri tentunya di dalamnya. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Sehingga di dalam kegiatan gereja pun saudara jangan hanya terjebak menjadi orang-orang yang datang dan mendengar terus tanpa pernah menjadi pelaku. Atau menjadi pelaku, tapi pelaku yang salah, bukan pelaku yang benar. Saudara juga mesti melihat. Jangan-jangan saudara ke gereja hanya terus bolak-balik keluar masuk gereja. Ya, gereja itu aja terus. Engkau tidak pernah mengerti bagaimana mau melayani Tuhan. Engkau tidak pernah mengerti bagaimana bertumbuh. Ya. Apalagi kemudian gereja semacam memberikan kontribusi kesalahan juga. Asal kau datang, sudah memberikan persembahan, selesailah semua. Nah, engkau tidak pernah dituntut memberikan hatimu, hidupmu, waktumu, tenagamu untuk gereja. Mestinya kau memberikan itu. Engkau harus tercatat menjadi pengawas yang baik juga untuk gereja. Mengamati kalau gereja salah jalan. Sehingga kau memberikan kontribusi pengamatan. Itu penting. Mungkin akan timbul benturan dan tidak mengenakan. Tapi sejarah tercatat dan mencatat bahwa engkau pernah mengerjakan hal yang benar dengan menegur yang salah. Tapi jangan sampai sejarah mencatat bahwa kau hanya diam pada sebuah kesalahan. Akhirnya yang muncul penyesalan. Karena kesalahan itu di ujung jalan menimbulkan akibat yang berat. Lalu kau bilang, aduh, coba dulu tak ngomong ya. Mungkin ada keributan tapi tidak parah seperti ini jadi kerusakan. Paling tidak ada berapa orang yang sadar dan tahu itu salah. Nah, karena itu saudara mulai memikirkan baik-baik toh. Bagaimana di dalam perjalanan proses waktu tadi, sebelum tiba hari yang tua, hari-hari yang kita kemudian tak bisa lagi, tidak ada kenikmatan di dalamnya, itu hari tua tidak berdaya itu. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, kecuali menyesali dan menyesali kenapa tidak dari dulu. Sampai maut menjemput kita. Sejarah yang kita catat hanya sejarah yang minor. Sampai maut menjemput kita. Kita tidak menjadi pemenang, tapi pecundang. Sampai maut menjemput kita. Kita tidak bisa apa-apa. Saudara, saya kira goresan di dalam perjalanan waktu menjadi sangat penting. David Livingstone, ia adalah seorang penginjil besar yang sangat diberkati Tuhan. Melayani sebagai misionari di Afrika dan sangat dicintai oleh orang Afrika. Inggris Tulen ini menjadi milik orang Afrika.
Tetapi saya ingin bercerita bagaimana dia yang mati separuh badannya itu, yang sangat mengagumkan dalam pelayanannya itu, di kematiannya banyak sekali orang yang mengiring dia ke pekuburan. Menurut cerita, hati dia ditanam di Afrika, karena sebetulnya orang Afrika dia mau ditanam di sana, saking cintanya. Tapi orang Inggris juga mau dia dikembalikan supaya dikubur di Inggris. Maka dikuburlah tubuhnya di Inggris, hatinya di Afrika. Wow, dia menjadi milik dua bangsa. Hebat ya. Dia sudah menciptakan sejarah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah dikubur, saudara? Orang pada pulang semua, ada satu orang di situ. Berteriak, menangis dan berkata, aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Dan terus berteriak seraya memukul dadanya. Nyesal, nyesal, pukul-pukul dada. Ada apa? Si penjaga kubur tentu penasaran dan bertanya, apakah engkau sahabat baiknya atau keluarganya? Bukan. Sahabat baik sekali? Bukan juga. Lalu kenapa kau menangis begitu hebatnya? Aku menyesal. Menyesal karena dulu aku bersama-sama David Livingstone mengikuti KKR, kami mengangkat tangan menjadi hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? David Livingstone meneruskan panggilan Tuhan dan melayani Tuhan. Afrika kehilangan dia, Inggris kehilangan dia sebagai seorang pelayan. Tetapi aku, katanya, aku menyesal karena aku tidak pernah mengerjakan keputusan yang kuambil pada hari itu. Aku menyesal karena sampai sekarang hari tuaku tidak satu hari pun, tidak satu karya pun, tidak satu bagian pun yang sesungguhnya aku kerjakan untuk Tuhanku. Aku hanya mengisi keagamaanku untuk diriku. Tragis. Terlambat sudah. Ya sudah sangat tua. Penyesalan itu tak lagi bermakna, saudara-saudara. Penyesalan itu berujung pada ketidakberdayaan. Dan penyesalan yang akan terus bersambung karena tidak bisa dirubah. Penyesalan itu akan menjadi beban berat dalam sepanjang sisa hidup. Karena penyesalan itu tidak bisa untuk diselesaikan. Karena waktu sudah tidak lagi ada. Tenaga sudah lagi tak cukup. Ia sudah tidak berdaya dalam ketuaan usia. David Livingstone menyelesaikan hidupnya dengan mencatat sejarah besar dalam hidupnya. Ia berjuang dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara-saudara juga adalah orang-orang yang berhitung dengan waktu, sehingga memperhatikan waktu dengan baik-baik dan mencatat sejarah penting dalam hidupmu? Jangan hanya dalam berbagai persoalan yang menghantam kita. Siapa manusia yang tidak ada persoalan? Semua punya persoalan. Tapi kalau engkau larut dalam persoalanmu, bolak-balik itu lagi, engkau habis ditelan waktu, hanya persoalan itu terus. Please, keluar dari lingkaran itu. Jangan dikurung situ. Pikirkan apa yang bisa kau kerjakan untuk Tuhanmu. Pikirkan apa yang bisa kau lakukan dalam pelayananmu. Pikirkan. Entah itu lewat pekerjaanmu di kantor, lewat aktivitasmu di gereja, ataupun yayasan Kristen lainnya. Hidupmu bernilai. Hidupmu luar biasa. Jangan biarkan dia diobral murah, terlibat dalam pergumulan tak pernah berhenti. Tapi jadikan dia persembahan yang luar biasa untuk memuliakan hati Tuhan. Kan gitu saudara ya. Wah, sehingga meaningful hidup ini. Ayo dong. Jadi jangan bolak-balik ke gereja hanya untuk lipat tangan, doa nangis-nangis, persoalan lagi. Tapi mulai keluar dan berkata, Tuhan kuatkan aku untuk melayani. Berat persoalan yang kau hadapi, tetapi aku tidak akan berhenti. Ukirlah prestasi kisah dalam hidupmu. Mungkin sisa hidupmu tak lama lagi. Tapi dalam kesadaran yang penuh kau bisa menciptakan satu sejarah besar dalam sisa hidup karena kau punya kesadaran besar untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan yang besar. Wow, luar biasa. Nah jadi saudara, jangan merengut, jangan menganggap diri tak berarti, jangan menyesali diri. Suami tak pulang, suamiku jahat, istriku nyeleweng, istriku selingkuh, tak bertanggung jawab, tak urus anak-anak. Sudah stop. Sekarang kalau kau suami yang ditinggalkan istrimu karena pergi dengan pria lain, katakan pada dirimu, hai jiwaku, sisa hidupmu berkaryalah. Jadi panutan luar biasa bagi anak-anakmu. Berikan waktu pada mereka. Bukan saja uangmu. Berikan perhatian dan kasih sayang. Ya, bukan saja waktumu. Kan begitu ya. Sehingga engkau memberikan apa pada mereka. Supaya ketika engkau mati, mereka akan berkata, Papa luar biasa. Dalam kesendirian, ia mengurus kami semua. Wow. Mungkin engkau istri yang tidak beruntung. Suamimu berlaku tidak baik. Tidak bertanggung jawab penuh, menyakitkan hati. Please, jangan terjebak di situ. Jalani sisa hidupmu untuk melayani Tuhanmu. Mungkin sulit bagimu untuk mendapatkan dia utuh.
tapi engkau tidak kehilangan hidupmu. Catat sejarah, supaya anak-anak berkata, di sisa hidup ibuku yang berat, yang sulit, ia tetap berbuat hal yang hebat, yang luar biasa. Membuat kami anak-anak terpesona dan terpanggil untuk berjalan pada jalan yang benar. Engkau mengukirkan sejarah, saudaraku. Jangan takut, jangan gentar. Hidup ini tak pernah sia-sia kalau kita hargai. Fenomena, warna-warni kehidupan, suami tidak tanggung jawab, istri yang lari, dan lain sebagainya, bisa diatasi. Tetap di dalam perjalanan. Siapa sih manusia hidup tanpa persoalan? Mana ada itu? Semua juga hidup dengan persoalan. Jadi jangan sekedar berdoa, ya Tuhan tolong aku bagaimana persoalan ini selesai. Tiap hari kau doa begitu. Padahal penyelesaian persoalanmu adalah apa? Berkaryalah dengan pertolongan Tuhanmu. Berkaryalah dalam sejarah. Itulah endingnya. Itulah jalan keluarnya. Itulah kenikmatannya. Itulah kepuasannya. Selamat berjuang. Maka jadilah pejuang yang tangguh. Bukan orang yang cengeng. Ayo bangun. Jangan larut dalam keterbenamanmu. Jangan larut dalam kepedihan kesedihanmu. Jangan hanya berteriak supaya Tuhan membereskan persoalanmu. Ingat, persoalanmu beres dalam perjuanganmu. Persoalanmu beres dalam catatan sejarah yang sedang kau catat. Persoalanmu beres dalam engkau berkarya pada Tuhan. Lipat tanganmu berdoa. Katakan, Tuhan tolong aku dalam persoalanku. Tapi jangan biarkan aku berhenti di sini. Mampukan aku bergerak, menciptakan, membangun jalan keluar. Sehingga di dalamnya aku boleh berkarya. Sejarah tercatat. Hari tuamu engkau tak menyesal. Tapi justru ada ukiran yang dahsyat yang kau lukis. Yang kau ukirkan. Yang kau tuliskan. Justru di tengah kepahitan dan kesusahan. Bukankah itu menyenangkan? Akhirnya saudaraku, selamat untuk menerobos waktu, menciptakan sejarah dalam hidupmu, karena Tuhan akan menyertaimu. Kefanaan, kesia-siaan, tak berguna, hidup sendirian, mengandalkan diri, hanyut dalam rasa. Tapi bahagia orang yang mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan di dalam kedukaan, di dalam kesulitan, dalam persoalan. Ciptakan sejarah. Semoga Tuhan menyertai Anda. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Penguasa waktu yang memberi kami waktu sehingga kami diam dalam waktu. Tolonglah kami dalam menghadapi hari-hari kami, waktu-waktu kami bijak. Memainkan peran kami dengan tepat, menggapai kemenangan demi kemenangan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya tak terperangkap pada berbagai persoalan yang sedang kami hadapi, tapi keluar. Memenangkan pertarungan, memuliakan nama Tuhan. Sertai berkati kami dalam kasih dan kemurahan-Mu, supaya kami tak pernah menyesal atas hidup ini, tapi bersyukur Tuhan menolong kami menjadi pemenang. Di atas persoalan, di atas kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.